Sekarang, kamu mungkin berpikir, kamu sendirian. Nggak ada kamera, nggak ada mikrofon, tapi sesuatu sedang memantau kamu lewat udara. Detak jantungmu, tingkat stresmu, semua terbaca lewat sinyal Wi-Fi rumah kamu sendiri, dan kamu nggak bisa mematikannya. Bayangkan ini, kamu sedang duduk di ruang tamu, HP-mu jauh, kamera mati, mikrofon kamu ditutup. Tapi seseorang di luar sana tahu bahwa kamu sedang gugup. Mereka tahu detak jantungmu meningkat. Mereka bisa membaca napasmu yang mulai cepat, tanpa kamera, tanpa suara. Selamat datang di teknologi Remote Emotion Recognition. Peneliti dari MIT telah menciptakan alat bernama Y-Track dan RF Pose. Ini bukan alat militer. Ini adalah riset terbuka. Mereka menggunakan sinyal Wi-Fi untuk membaca gerakan tubuh manusia. Tapi tidak hanya itu. Sekarang, dengan kecerdasan buatan, sinyal itu bisa membaca emosi. Mereka bisa mendeteksi apakah seseorang sedang stres, senang, takut, bahkan tanpa melihat orang itu. Dengan akurasi lebih dari 87%, teknologi ini bisa menembus tembok, bisa mendeteksi seseorang hanya dari pantulan gelombang elektromagnetik di ruangan. Dan ya, sinyal itu bisa datang dari router Wi-Fi kamu sendiri. Kamu tidak perlu menyetujui apa-apa. Cukup bernapas. Mereka akan tahu kamu ada di sana. Dan yang lebih menakutkan, teknologi ini bukan lagi soal kemungkinan. Sekarang, kita bicara soal siapa yang sudah menggunakannya. Militer Amerika pernah mengembangkan versi lebih kompleksnya untuk mengetahui apakah target musuh berbohong atau ketakutan dalam interogasi tanpa menyentuh mereka. Tapi bukan cuma itu, perusahaan besar sekarang juga mulai bereksperimen. Retail, periklanan, sampai perusahaan asuransi. Bayangkan, kamu sedang belanja online. Kamera webcam kamu mati. Mikrofon dimatikan. Tapi sistem tahu, kamu lebih tertarik pada produk A daripada produk B, karena detak jantungmu berubah saat melihatnya. Tanpa kamu sadari, di Cina, beberapa perusahaan sudah bereksperimen menggunakan alat pemantau stres berbasis gelombang untuk menilai kinerja karyawan. Jika kamu terlalu sering gugup atau lelah, kamu bisa kehilangan pekerjaan. Sekarang, pertanyaannya, apa yang terjadi kalau teknologi ini bocor ke tangan orang yang salah? Atau sudah bocor? Mungkin kebanyakan orang percaya, kalau tidak ada kamera, berarti tidak ada yang melihat. Kalau tidak ada mikrofon, berarti tidak ada yang merekam. Tapi itu dulu. Sekarang, pengawasan tidak lagi bergantung pada lensa atau suara. Teknologi tak lagi membutuhkan izinmu atau kesadaranmu. Yang ia butuhkan hanya kehadiranmu. Kamu bernapas, jantungmu berdetak, panas tubuhmu menyebar ke udara. Semuanya menghasilkan pola, dan pola bisa dibaca. Setiap ruangan yang memiliki sinyal Wi-Fi, secara tak langsung sedang memantulkan tubuhmu. Dinding-dinding menangkap biasnya. Router mengirim dan menerima sinyal, bukan hanya untuk internetmu, tapi untuk membentuk siluet digital tentang kamu. Tanpa kamera, tanpa sensor tambahan,
hanya dengan gelombang yang tidak kamu lihat, tapi kamu hidup di dalamnya. Dan di luar sana, ada sistem yang bisa menerjemahkan semua itu. Detak jantungmu dipetakan, postur tubuhmu diuraikan, kecepatan napas, tingkat stres, bahkan ketakutanmu, semuanya terdeteksi. Sekarang pertanyaannya bukan lagi, apakah kamu sedang diawasi? Tapi, siapa yang sedang membaca kamu sekarang? Teknologi ini tak mengenal etika. Ia tak bertanya apakah kamu setuju. Ia tak peduli kau sedang tertidur atau sedang merasa aman. Selama sinyal terus menyala, kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Dan kadang, yang paling menakutkan, bukan ketika seseorang melihatmu, tapi saat sesuatu membaca kamu, tanpa kamu tahu itu sedang terjadi. Jadi, coba kamu pikir baik-baik. Kapan terakhir kali kamu benar-benar sendirian? Saat kamu mematikan lampu, menutup tirai, mematikan semua layar. Apakah kamu merasa benar-benar sendiri? Atau kamu hanya tidak tahu siapa yang sedang memantau detak jantungmu dari balik sinyal?